skema. Ini apa namanya? Ini adalah overhead product. kondenser dulu. Nah, kalau ini untuk skala lab, kalau di pabrik alat akan lebih lengkap lagi. Tolong disorot ini ya. Iya, Bu. Nah ini, nah tuh, nah ya di sini ini yang namanya kalau di pabrik istilahnya ada akumulator. Nah yang memisahkan antara komponen distilat dengan refraksio. Distilat inilah yang namanya orang sering nyebutnya overhead product atau bottom product sama. Ya. Nah ini yang umpan. Umpan tuh masuk berupa campuran. Ya dah. Nah ini lihat di sini ya dalam distilasi ada seperti tangga-tangga. Nah ini ada ya. Ini contoh ini ya. Ini yang lengkap untuk di industri. Ya. Nah ini kita lihat ini. Nah nih. Nah ya. Ini namanya plate. Ya. Tapi berapa jumlah plate kita belum tahu, kaget dari hasil perhitungan. Kan tadi kan setelah kita membuat gambar terus ngitung, kita tahu berapa plate teoritis, berapa plate aktual. Biarkan dulu dia macam ini. Nah itu. Nah dari bawah ini ada alat apa? Apa ini namanya tadi? Yang di sana tadi? Hah? Boiler atau lebih dikenal dengan boiler. Pemanas ulang ya. Nah disinilah kaget ini yang bottom produk dari reboiler kan dipanaskan ya enggak. Nah yang fase uap ini kan naik lagi ke atas. Nah itu ini uap ya, terus naik lagi ke sini ya, terkondensasi lagi. Nah yang reflux ini kan cairan kan saya bilang dari kemarin ibu sudah ngomong ini turun ke bawah. Ya, jadi ini fase cair yang naik ke pucuk ini adalah fase uap. Ya dah. Oke, nah ini terus ke bawah, masuk ke boiler lagi. Ya kan? Masuk lagi ke boiler, di sini dipanaskan lagi, keluar lagi ke sini, ya, uapnya naik lagi. Ngerti? Uapnya naik lagi, kondensasi terus. Sampai reflux rasio ini terpenuhi. Itulah yang namanya distilasi frasionasi. Ya. Nah ini D. Ini adalah D. Bottom distilat umpan. Nah kalau kita lihat gambar ini, neraca massa komponen itu F-nya sama dengan apa? D plus D. Neraca massa komponen, neraca massa total komponen. Ya dah. Nah sekarang neraca. Ya, neraca massa total. Ini salah. Ini neraca massa total. Nah, neraca massa komponen ya. Nah inilah yang ada XF, F, ya, HD, ini D, ini V, XD, ini B. Nah ini neraca massa ini. Ya, makanya kadang-kadang di dalam skema itu dibuat di sini ada SF, di sini ada XD, di sini ada X. Tadi di soal kita sudah tentukan seolah-olah umpannya berapa? 1000 mili atau 1000 kg per jam. Ya. Nah, lihat nanti banding itu di contoh soal. Berapa dalam satuannya samakan dengan satuan yang ada di contoh soal. Iya, benar. Nah, sudah. Sekarang yang ini harus dicari, SF-nya cari, XD-nya kita cari, XB-nya kita cari. Berdasarkan tadi yang sudah Ibu kasih tadi angkanya berapa tadi? 95%. 5%. Berarti di sini etanol. Nah, ya dah.
berarti sisanya kan 5% air. Ini untuk SD-nya, cari nanti SD-nya berapa dari sini nih. Sudah ada di contoh soal cuman cara perhitungannya. Ya, lalu SB juga, SB-nya berapa tadi? 98% air. Ya bottom kan lebih banyak air. Nah, ada etanol sedikit di sini, etanol. Ya kan benar kan? Hitung. Jadi langkah pertama itu ya, cari grafik kertas lagi kau. Langkah pembuatan grafik ya. Langkah-langkah ini penjelasan secara umum. Langkah-langkah membuat grafik. Metode apa? Mikir GHEEL. Nah nih, inilah kamu kaji OTK 2 ini nongol lagi mata kuliah ini. Kalau di sini kamu tidak paham, pakai OTK 2 tambah kamu tidak paham. Nah, langkah pertamanya apa? 1. Harus siap data kesetimbangan yang tadi, yang ibu kasih tadi. Ini udah ada kan? Udah ada. Dari situ buat grafik. Hubungan antara ini. Soalnya ini grafiknya nih, pakai kertas grafik. Tidak akan ibu terima kamu kalau nggak bikin grafiknya manual di kertas ini, harus di kertas grafik. Grafik ini menghubungkan antara komposisi tadi, apa mol, fraksi, apa di sini? Itu fase apa ini? Pokoknya antara sumbu X dan sumbu Y. Gas dan liquid. X dan Y. Jadi yang mungkin ini cair kali yang ini uap. Nah grafiknya harus seperti ini, Nah ini hanya lurus, lalu dia ininya. Nah, ini ada. Inilah grafik kesetimbangannya nanti. Bagus tidak bagusnya kira-kira seperti inilah nanti. Nah, grafik kamu tuh berdasarkan data tadi. Hanya pakai grafik, Nah, kalau sudah, ini kan dihitung harga ini tadi, Nah, 2 hitung harga XD, XB, X, hitung. Kalau ini udah dapat, keluarkan ke sini. Ini ini X, F. SF ini selalu di tengah, ingat, jangan ketukar-ketukar. Di sini X, D, jangan ditukar-tukar. XD, di sini adalah XB. Jangan ditukar-tukar. Ini jadi XB itu salah. Lihat. Nah, mau sampai buka ini. Nah, itu. Mana grafiknya? Coba buka. Ada contoh soal 18.2. Buka contoh soal 18.2. Inilah yang dasar menentukan intercept. Nah, ini industri. Nah, mana lagi ini? Ini gambar apa ini? Kalau ujian yang ini lah kayak ibu tanya. Nah, ini. Nah, ini juga ini. Nah, yang lebih penting lagi ini. Nih. Ini apa artinya? Kayak kita bahas. Kita grafik ini kayak sampai ke sini. Nah, sekarang kalau sudah, sudah. Ini kamu tarik garis ke atas. Nah, pakai mistar. Nah, terus ke pojok. Nah, yang lurus. Nah, oke. Sudah, lihat. Sekarang ini kan ada titik potongan, tidak apa-apa, buat baik. Nah, kalau tidak dibutuhkan tidak apa-apa. Nah, ini. Nah, sudah dapat.
Nah, kalau sudah macam ini, yang ketiga apa lagi? Hitung harga intersep. Apa rumusnya? Apa rumus intersep tadi? Jangan ngobrol. Intersep sama dengan XD per RD tambah 1. XD-nya XD yang mana? Distillate. Yang ini kan? Ini kan? Iya. Yang sudah kamu hitung kan? Nah, RD tadi berapa Ibu minta? 3,5 banding 1. Ya, berarti 3,5. Ya, nanti di sini dapat berapa harga intersep. Kalau sudah dapat intersep, kamu keluarkan di sumbu Y. Ya, paham tak? Keluarkan di harga sumbu Y. Nah, ini hitung aja. Ini 0,1, ini 0,2, misalnya ini grafik ya. Seandainya misalnya kamu dapatnya 0, berapa di sini? Ini angka yang Ibu misalkan, ya. Misalnya 0,217. 8. Ini angka misal. Ini misal. 0,217, ya. Itu anggaplah di sini. Benar? 0,2 kan, anggaplah di sini. Nah. Tuh. Berhubung harga intersep sudah diketahui, kamu bisa langsung menarik garis ya, perpotongan dari titik XD. Nariknya dari sini, bukan dari sini. Nanti akan Ibu informasikan juga. Kalau intersep belum diketahui, ya, ini kan intersep itu ada 2 metode. Intersep bisa dihitung menggunakan rumus. Ini tolong diingat nih ya, jangan masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Ya, intersep itu bisa dihitung, bisa ditentukan menggunakan rumus. Terus bisa juga ditentukan dengan cara grafik. Nah, rumus ini, nah grafik nanti akan Ibu informasikan. Ibu ya, sekarang sudah ini kita pakai rumus, ya. Nah, tinggal ditarik aja dari titik ini. Nah, tarik garis lurus, pakai mistar. Jangan pakai telunjuk. Nah, ini. Nah, kira-kira. Ya, di sini. Ya kan? Nah, anggaplah di sini. Nah. Ya, karena kurva ini kita tidak menggunakan kertas grafik, ya inilah resikonya. Nah, anggaplah ini nah, garis ini. Nah, oke, sudah. Inilah yang namanya garis intersep. Ya, sudah. Nah, tadi kan ada pertanyaan. Apalagi pertanyaannya? Yang atas apa yang bawah? Rectifying. Yang atas. Nih. Berarti ini nah rectifying. Nah, nih. Ya. Nih. Ya, garis rectifikasi. Yang mana stripping? Nih, coba perhatikan cara narik garisnya. Dari sini, ini ditarik ke sini. Nah, ya, dari sini ya, dari sini. Nah, yang penting tuh ini. Inilah dasar ya. Kita nak memplotkan atau nak menghitung harga jumlah plate. Nah, ini nah, itu yang penting. Kalau sudah macam ini, kita nak menentukan apa? Masih banyak perjalanan kita jumlah plate teoritis. Boleh? Ya, ini 4. Oke, sekarang menentukan jumlah ini plate teoritis. Tapi ini masih jauh ya, perhitungan kita belum selesai ini.
plate teoritis dengan menarik garis. Lihat, ya, cara menarik garis. Ini tidak boleh miring, pakai mistar kaget, ya. Nah, ini Ibu umpamakan. Nah, dari sini, ya, ini kita tarik. Nah, nih, ini lurus. Dari mana ke mana nariknya? Dari sini ke sini. Nah, ya, sampai perpotongan ini, kurva ini. Nah, dapat itu kan? Tarik ke bawah. Set. Nah, sampai sini nariknya. Sampai garis tersebut. Sampai garis rectifying tadi. Jangan lewat. Jangan sampai ke sini, salah. Ya. Jangan sampai ke sini, salah. Nah, ini. Ya enggak? Ini kan batas pertemuannya. Nah, dari sini tarik lagi ke sini. Sat. Ah. Ini kan kurvanya. Nah, ini lagi. Tarik lagi ke sini. Sat. Ya. Ya, ini tidak kelihatan ya, ini tidak kelihatan. Nah, karena berintik. Nah, ini. Dari sini kemana lagi? Tarik sini. Nah, sat. Harus lurus. Tarik lagi ke bawah. Sat. Tarik lagi garis sini. Perhatikan ini ya. Sat. Tarik lagi garis sini ke sini. Sat. Sat. Yang ini tidak bisa dikatakan satu plate. Ya enggak? Kalau dia termasuk plate, kalau dia sampai memotong garis ini sama garis ini. Jadi misalnya macam ini, ketemu. Nah, ini satu plate, Kalau ini tidak ada sampai bertemu di titik ini sama titik perpotongan ini. Ya, jadi cuma dihitung cuma sampai di sini, baik. Pakai batas sampai sini, ya. Batasnya. Ya sampai sini baik. Ya, sampai di sini aja. Karena kenapa? Karena di sini dia tidak ketemu pas ke sini kan. Ini kan terakhirnya kan di sini kan. Iya. Ketemunya kan di sini. Nah, boleh kita tarik ke sini lagi. Boleh, ini dihitung lagi satu plate. Oke, silakan boleh ini. Dari sini ke sini karena pas ya, berarti di sini ada satu plate lagi di sini. Karena ketemu di sini pas. Ya. Tidak boleh ke sini, lebih dia atau kurang, itu tidak dihitung dalam satu plate. Jadi ini pas, kita tarik ya. Tadi kan di sini, tarik ketemu di sini. Oke, satu plate itu berarti. Ya, sekarang kita hitung. 1. Ya. Ke sini, 2. Benar. Ini 3. Yang ini loh, plate itu yang ini. Terus yang ini berapa? 4. Yang ini 5. Yang ini 1 tadi di bawah kan? Berarti di sini 6. Jadi berapa jumlah plate-nya? Jumlah plate sama dengan 6. Ini namanya plate teoritis. Berapa sih aktual? Berapa aktual? Berapa efisiensi plate-nya tadi soalnya? 60%. Nah, berapa plate aktual? Jumlah plate teoritis berapa tadi? 6 dibagi 60 dibagi 100. Iya. 100 bagi 60. 10. Benar? Berarti ada berapa ini? 10. 60 bagi 100 0,6. 6 dibagi 0,6 sekitar berapa? 10. 10. Nah, inilah jumlah plate aktualnya 10. 10 itu berarti ini ada 8. 1 ini kurang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini sih kok 9, di sini 1 10. Ya, jadi kalau kita gambarkan nih plate itu mah ini jadi ininya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada. Nah, umpannya mengarah ke sini. Ya.
umpan mengarah ke sini, berarti umpan masuk pada plate ke. Lima. Nah, sekarang kita lihat ini, coba. Ini garis umpan, ini SF kan? Coba. SF ini kalau kita tarik, ya, ini kita kasih putus-putus saja. Dari sini kita nariknya, tarik ke atas. Coba. Masuk di kolom berapa deh ini? 2. Hah? Di kolom, di plate ke berapa? 2. 2. Berarti ada di sini umpannya masuk. Fit line. Garis umpan tuh, lihat lah. Nah, sekarang belum selesai, masih jauh. Yang kelima, hitung harga Q. Lihat rumusnya. Kamu kan sudah ada data tadi. Buatlah data itu 0, sekian di sini. Mulai dari berapa tadi? 0,2? Ininya 0,22. Nah, di sini cat 1.8 kan? Kayak grafik kamu tuh kan dapatnya macam ini nah, ini tinggal tarik deh garis sini. Jangan ditanya dari mana, ya karena kita tidak kasih kertas grafik. Nah, sudah hitunglah. Kalau sudah ini kan sudah. Nah, sekarang kamu hitung berapa dapat XD. Umpama XD ini ya dapatnya 0,095. Di mana kamu plot 0,095? 0,0 XB-nya. di awal sini nih. 0,0. Tak nyampe 0,1 deh. Nah, kita perkira ke di sini kan. Sini lah ya. Oh iya. Iya dah. Iya. Nah, inilah XD. Iya. Ngerti? Iya, betul. Aku nak gantian aku megang ini. Nah, SD-nya sekarang. Nah, sama. Hitung, rumusnya kan ada XD. Tadi sudah ibu XD. kasih kan? D-nya berapa di stilatnya? Istilah. Yang terdiri atas 98%. Air, Maupun 2%-nya etanol. etanol. Cari ini berapa dapat XD. Sama, kita plot ke juga ke sini. SF-nya juga sama caranya. Ya. Nah, sekarang hitung harga Q ini loh. Untuk apa? Kamu tuh nak nyari garis slope-nya, garis operasi, garis kemiringan operasi 6, garis slope namanya. Slope bukan slope. Atau kemiringan. Garis kemiringan operasi, garis kemiringan ya. Nah, itu disingkat dengan XF per Q. Ini rumusnya XF per Q. Kalau di buku ini ada, ya, ada. Cuman ini sudah ringkasan. Kalau kamu cari dengan menggunakan rumus ini, juga hasilnya akan sama. Nah ini ini rumus ini sama XF per Q rumus ini. Kalau kamu hitung dengan metode ini sama baik hasilnya SF per Q. Jadi kamu hitung dulu Q. Ada nih mana contoh soal 18.2-nya. Ini belum selesai ngopinya, tidak sampai contoh soal. Yo, bener. Ketik contoh soal 18.2. Berapa harga Q-nya ini kakek? Ada rumusnya, ya? Lihat rumus. Nah, di sini dia perlu harga CT mungkin ya. Cari dewek di tabel. Perlu harga lambda, perlu harga TD. Perlu harga T normal standar, ambil aja 0 derajat, berarti 273 Kelvin. Asumsi B atau lihat aja harga-harga ini di contoh soal.
Tapi ingat untuk etanol dan Air. Nah, nanti dapat Q ini ya. Tidak ada besar, tidak berkisaran dia ada di sini. Nah. Walaupun kaget misalnya Q-nya kamu dapat misalnya sekitar 1,47, berarti Q itu adalah lebih besar dari satu, artinya umpan yang masuk ke sini Dingin. Nah, ini adalah umpan dingin yang masuk ke sini. Kalau Q kamu sama dengan pas 1 yang masuk ke sini itu tadi adalah umpan cairan liquid 1 rete. Iya kan? Nah, itu udah dapat kalau Q. Kalau sudah dapat Q, tinggal mencari garis operasi kemiringan. Itu penting slope. Ya, kamu lihat lagi gambar ini juga masih tidak lengkap. Nah, SF per Q ini hitung berapa? SF-nya dari mana tadi? Yang ngitung di sini tadi, nah. Mana tadi? Nah, hitung SF-nya berapa, Q-nya dapat. Nah, ini pun nanti dapat. Harga ini pelotkan ke sini. Ibu tidak tahu berapa harganya. Mungkin di sini SF per Q, mungkin di sini SF per Q. Mungkin di sini SF per Q. Kalau seandainya di sini, tuh lihat SF per Q. Ini tarik dari sini. Coba pinjam Mister. Tarik. Nih. Nah, ini ya. Harus memotong ini ya. Nah, tarik ke atas. Sat. Inilah namanya garis operasi atau Q-line. Inilah yang berakhir indeks bias, itu bukan fraksionasi. Kalau cuma sampai menentukan indeks bias terus selesai, itu namanya disilasi sederhana. Selesainya itu sudah kate urusan lagi, tedok molor. Ya, pas ditanya kate yang tahu, inilah fraksionasi. Yang kakal kamu dapat ke lagi di OTK 2. Kalau ini kamu tidak paham, Bu, yakin OTK 2 kalian tidak akan paham. Ya, kalau nanti OTK 2 itu kuliahnya sudah tatap muka, bersyukur alhamdulillah. Tapi kalau masih daring, Ibu tidak yakin kamu bisa paham dulu. Macam mana kamu bisa